Hari ini kita masih akan membahas soal-soal yang ada di ujian mandiri. Temanya adalah tentang kata serapan. Kita pasti tahu ya, kata serapan itu adalah kata-kata yang diserap dari bahasa asing gitu. Nah, kayak gimana sih soal tentang kata serapan di ujian mandiri? Soal yang akan kita bahas hari ini itu adalah soal-soal asli dari 3 PTN yang berbeda. Ada dari UM-UGM, kemudian SIMAK UI, dan PMB Undip. Jadi hari ini lebih lengkap ya. Tipe soalnya. Yuk, langsung aja kita bahas. Sebelumnya, kita ulas dulu ya sedikit materi tentang kata serapan. Sesuai dengan definisinya, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Jadi, ini adalah kata kuncinya ya, kata yang diserap dari bahasa lain. Nah, kata serapan itu perlu disesuaikan dengan kaidah bahasa. Dalam konteks ini berarti kaidah bahasa Indonesia. Kemudian tipe soal tentang kata serapan itu secara garis besar ada dua ya. Yang pertama, penulisan kata serapan. Kalau yang ditanyakan itu penulisan aja, berarti intinya kita harus memilih kata yang sesuai dengan kaidah ejaan. Atau secara gampangnya ini tuh kata baku. Kan kalau kata serapan udah disesuaikan dengan kaidah kan, berarti kata serapan ini juga bisa ditentukan baku atau enggaknya. Kemudian yang kedua, ini levelnya agak tinggi lagi, yakni berkaitan dengan penggunaan kata serapan. Kalau penggunaan, berarti selain dilihat kesesuaian dengan kaidahnya, perlu juga dilihat kesesuaian dengan konteksnya. Jadi, nyambung nggak sih dengan konteks kalimatnya? Gitu. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, ini adalah soal dari SIMAK UI tahun 2023 ya. Penggunaan kata serapan yang salah dalam bacaan di atas terdapat pada, nah ini adalah bacaannya. Kita nggak perlu baca teksnya ya. Kita cukup analisis kata-kata yang ada pada kalimat 3, kemudian 5, 6, 8, dan 9. Di kalimat 3, ukuran panjang dan lebar tangan memiliki pertumbuhan eksponensial seiring dengan bertambahnya usia manusia. Ada kata apa guys? Yang kira-kira tuh kayak asing gitu. Kata yang asing itu adalah kata eksponensial. Sesuai dengan KBBI, eksponensial ini adalah bersifat atau berkenaan dengan eksponen. Nah, eksponen sendiri itu apa? Di sini ya, eksponen itu adalah angka dan sebagainya yang ditulis di sebelah kanan atas angka lain yang menunjukkan pangkat dari angka tersebut, seperti 2. Kemudian orang yang menerangkan atau menafsirkan suatu teori, atau orang terkemuka dalam suatu gerakan atau bidang kehidupan, atau tokoh kayak gitu. Berarti kalau eksponensial itu bersifat atau berkenaan dengan yang pertama pangkat, angka pangkat kayak gitu, atau orang. Nah, kalau dalam konteks ini kan yang dimaksud itu kan pertumbuhan. Jadi nggak bisa dong, masa pertumbuhan bersifat angka atau pertumbuhan bersifat orang, itu kan nggak cocok. Makanya kata eksponensial ini tuh tidak sesuai dengan konteks kalimat 3. Harusnya mungkin di sini pertumbuhan pesat gitu ya, bukan pakai eksponensial. Berarti udah ketemu nih jawabannya, opsi yang pertama gitu, kalimat 3. Kalau kita lihat kalimat 5, meskipun rata-rata semua gua mengikuti pola yang sama, ada perbedaan signifikan yang dapat diamati. Signifikan ini tuh maknanya perbedaan yang penting gitu, yang cukup terlihat. Dan ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Berarti bukan. Kemudian kalimat 6, kelompok orang dewasa yang saat itu berumur 10 hingga 12 tahun adalah kelompok yang paling banyak ditemui di Gua Castillo. Ini juga nggak ada kata-kata yang nggak sesuai dengan konteks ya, bukan kalimat 6. Kalimat 8, kemudian 3 gua lainnya ditemukan dengan berbagai macam
usia, dan jenis kelamin. Ini tuh sebenarnya nggak ada juga kata serapannya yang nggak sesuai dengan konteks, tapi ada bentuk yang boros, guys. Berbagai sama macam, ini tuh nggak bisa digunakan barengan ya. Karena kan berbagai, ini kan maknanya juga udah bermacam. Langsung aja, berbagai usia dan jenis kelamin. Tapi ini tuh kan bukan kata serapan ya, makanya kalimat 8 ini bukan jawabannya. Kemudian kalimat 9, peninggalan jejak kaki dan gambar cetakan tangan menunjukkan bahwa anak-anak telah mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan aktivitas budaya di sebuah kelompok pada zaman Paleolitikum akhir. Ini kata serapannya ya. Gak ada yang salah kata serapannya, dan semuanya udah digunakan sesuai dengan konteks kalimatnya. Berarti bukan kalimat 9 jawabannya. Soal ini jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Kalimat 3, ada bentuk yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni kata eksponensial. Gampang atau enggak? Lanjut ya. Oh iya, sebelum aku bahas, kamu bisa pause dulu videonya ya, biar sama-sama ikut ngerjain gitu. Selanjutnya, ini ada UMUGM 2025. Nah, di UMUGM itu tuh kayaknya setiap tahun selalu nanyain kata serapan. Jadi bisa dipahami buat kamu yang mau daftar di UGM, ikut UMUGM, kita perlu melihat kata serapannya berdasarkan konteks kalimatnya. Karena ini kan melengkapi bagian rumpang ya. Berarti kata-kata ini itu tuh nggak cuma baku, tapi juga harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Kita langsung aja ke soalnya. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah riset ini menunjukkan bahwa makanan dan layanan yang bagus memiliki efek yang titik-titik terhadap konsumsi makanan tradisional. Sampai sini aja nggak apa-apa ya kita bacanya. Nah, titik-titik ini tuh kata-kata yang bisa menjelaskan efek. Kalau kita lihat opsi jawabannya, efek yang signifikan. Bisa ya, signifikan ini maknanya adalah penting atau berarti. Drastis ini maknanya adalah luar biasa. Fantastis ini juga sama ya, maknanya itu adalah luar biasa. Optimal sama maksimal ini juga maknanya tuh hampir mirip. Optimal itu berarti maknanya tertinggi atau terbaik. Terus maksimal ini tuh maknanya setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya. Sekarang kita lihat konteks kalimatnya. Kan tadi ngejelasinnya tuh efek ya. Kalau drastis itu tuh berkaitan dengan jumlah gitu. Kalau efek di sini kan pengaruh gitu ya, bukan jumlah yang berkaitan dengan angka. Makanya drastis ini tuh kurang sesuai dengan konteks kalimatnya. Fantastis ini juga maknanya tuh luar biasa. Tapi ini kan konteksnya adalah riset ya. Berarti dalam bidang ilmiah. Kata fantastis ini tuh nggak sesuai kalau digunakan dalam bidang ilmiah. Kemudian optimal sama maksimal ini kan juga berkaitan dengan jumlah kan. Ada tertinggi atau setinggi-tingginya. Makanya masih kurang sesuai dengan konteks kalimatnya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat di sini adalah A. Efeknya itu signifikan terhadap konsumsi makanan tradisional. Ini menurutku agak susah ya, karena dari A sampai E, ini tuh maknanya mirip-mirip. Jadi kita harus pilih yang paling sesuai dengan konteksnya. Kita lanjut. Soal yang terakhir ini adalah soal tes Undip ya, tahun 2023. Disclaimer dulu, jadi soal ini tuh aku modifikasi gitu ya. Kalau soal aslinya tuh kayak gini. Kelihatan kan masih ya? Di sini bagian rumpangnya itu kan ada satu, nggak kelihatan lagi. Kalimat rumpangnya kan ada satu, kemudian dua, tiga, empat. Di sini kan cuma ada empat ya bagian yang rumpang. Tapi opsi jawabannya itu tuh ada lima. Nih, satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti ini kan kelebihan satu. Kalau lihat konteksnya, kata ruh ini tuh aku hilangin. Karena di sini sebenarnya udah ada ya roh gitu.
Bagian ini aku hapus. Jadi biar enak gitu kita ngejawabnya sesuai dengan jumlah bagian rumpang yang ada di teksnya. Yuk kita bahas. Yang pertama, kita langsung aja ke pertanyaannya. Kata serapan yang baku yang tepat untuk mengisi bagian rumpang paragraf tersebut adalah, berarti kita eliminasi dulu aja jawabannya ya. Yang mana sih yang menggunakan kata-kata yang tidak baku, itu langsung kita coret. Kalau kita lihat opsi jawabannya, bentuk yang tidak baku di sini ada hakikat. Berarti udah nih, kita bisa eliminasi opsi A sama opsi C. Karena dia menggunakan kata yang tidak baku. Yang baku itu adalah hakikat. Sekarang baru kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kapitalis atau kapitalisasi, ini kan cuma ada dua ya pilihannya. Kapitalis, kapitalisasi, sama dua-duanya bisa. Kapitalis itu berarti kan orangnya. Kapitalisasi ini adalah prosesnya. Ini orang, ini tuh proses. Oh ya, yang A ini udah kita coret ya, bukan. Ini juga bukan. Tinggal B, D, E. Untuk mengisi bagian ini, sebenarnya nggak apa-apa ya. Bisa kapitalisasi prosesnya, bisa kapitalis orangnya. Sekarang kita lihat bagian yang ini. Kapitalis atau kapitalisasi telah menciptakan pendidikan mahal yang tidak terjangkau masyarakat, melahirkan segmentasi atau segmen. Nah, ini kan ada segmentasi, segmen. Kalau kita lihat, segmen itu adalah golongan. Masa melahirkan golongan? Harusnya segmentasi gitu ya. Pembagian berdasarkan golongan tertentu gitu, bukan melahirkan golongan. Makanya opsi yang D ini bisa kita coret. Nah, B sama E, ini kan bedanya di kata euforia sama eufemisme. Maknanya beda ya. Eufemisme ini adalah penghalusan makna. Kalau euforia ini adalah perasaan gembira berlebihan kayak gitu loh. Misalnya kalian tuh nonton konser, terus kan ada euforianya gitu kan. Nah, berarti kedua kata ini maknanya tuh jauh beda ya. Euforia, perasaan gembira yang berlebihan. Eufemisme itu adalah penghalusan makna. Berarti kita cek nih bagian ini. Pungutan tak terkendali akan menyingkirkan hak pendidikan setiap warga negara. Menjadi pembenar eufemisme orang miskin dilarang sekolah. Nggak bisa ya. Kan ini bukan penghalusan. Orang miskin, bahkan nyebutnya tuh miskin. Penghalusan makna ini tuh contohnya, misal ada orang gelandangan, itu kan agak kasar gitu ya. Terus kita sebutnya itu adalah tunawisma. Ini tuh penghalusan. Ini lebih tepatnya itu pakai euforia. Meskipun ini tuh bukan perasaan gembira ya, tapi lebih ke konteks yang maknanya tuh konotasi. Euforia, orang miskin dilarang sekolah. Jadi kayak sesuatu yang marak disebut-sebut gitu. Makanya lebih tepatnya itu jawabannya adalah yang B. Kata-katanya baku, terus sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang membahas kata serapan. Udah paham atau ada yang mau ditanyain? Boleh ya komen aja. Terus, kalau kamu juga mau usul gitu, kira-kira soal apa yang dibahas, kamu juga boleh komen. Atau misalkan kamu punya soal, terus pengen ngirim soalnya, kamu bisa ke X aku. Ada di @rantialfiani. Pakai F ya, bukan pakai V. Atau bisa juga di thread, kalau kamu pakai thread, ke @gasbindu_utbk. Oke, aku tunggu ya. Itu aja pembahasan untuk hari ini. Semangat terus belajarnya dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye!